Terima kasih untuk narasumber Pak Aurino untuk yang kesekian kali yang bersedia untuk berbagi ilmu pengalaman dengan kami semua yang masih mungkin merasa membutuhkan. Ya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk bergabung dalam workshop ini. Seperti saya sampaikan di awal, workshop ini nanti sifatnya serial. Jadi ada berbagai workshop. Yang awal kita sudah mencoba untuk mengutilisasi secara maksimal untuk penggunaan BIC. Nah, kemudian dilanjutkan dengan PowerPoint kemarin. PowerPoint tapi masih untuk yang bagaimana menggabung video dan audio. Nah, ini mungkin lebih detail lagi gitu ya, lebih masuk kepada substansi bagaimana menyiapkan materi perkuliahan untuk e-learning. Jadi seperti yang disampaikan Bu Rektor, kita belum tahu, tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Novi di SDM. Jadi kita tentu sampai dengan akhir semester ini masih online. Kemudian juga untuk mempersiapkan semester berikutnya, ada dua kondisi karena COVID-19 ini yang mungkin belum berakhir atau WFH tetap berjalan. Tapi di satu sisi juga sepertinya sudah ada arahan dari universitas bahwa kita akan membuka kelas, ya. Jadi akan membuka kelas yang online. Nah, cuma saya sendiri belum sampai detail sejauh mana, apakah akan dibuka parsial atau beberapa, atau akan dibuka secara keseluruhan. Nah, kemarin Pak Warek saya sempat komunikasi dengan Pak Warek, karena kelihatannya dari universitas itu juga ada semacam strategi gitu ya. Ada rencana ya, strategi rencana untuk membuka kelas online yang full, tapi barangkali saya belum tahu sejauh mana. Nah, tugas saya di sini adalah apabila nanti Bapak Ibu sekalian kebijakan universitas itu adalah menerapkan kuliah yang online, full yang online, atau ada yang sebagian ada kelas full online atau ada sebagian kelas yang konvensional. Jadi kita semua sudah siap paling tidak mempersiapkan diri untuk ke arah sana. Tapi saya yakin sebetulnya Bapak Ibu tidak ada masalah dengan pembelajaran online ini. Tetapi untuk untuk melengkapi apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan atau yang sudah Bapak Ibu peroleh, dengan barangkali bisa untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan sebagainya. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan dari salah satu narasumber kita, Pak Aurino. Sebetulnya pengalaman dari workshop yang sebelumnya, waktu 2 jam ini sangat kurang. Jadi ini saya bagi dua. Nanti bagi dua secara berkelanjutan, artinya hari ini ada tanggal 5. Kemudian nanti akan dilanjut tanggal 9. Ya, 9 hari Selasa jam yang sama. Jadi silakan Bapak Ibu yang punya waktu untuk hadir di workshop yang berikutnya. Nah, kemudian nanti juga ada workshop yang lain dari Biro IT untuk bagaimana memanage soal, baik itu soal latihan, soal UTS dan soal UAS nanti dengan Biro IT. Ini juga kembali lagi ke BIC. Jadi untuk mempersingkat waktu, nanti saya akan persilakan Pak Aurino, tapi mungkin ada permohonan Pak dari saya terutama, jangan cepat-cepat ya Pak, supaya kita bisa mengikuti dengan baik gitu kan. Syukur-syukur diberikan waktu untuk misalnya mencoba atau mendalami dulu. Nah, kalau kemarin terus terang bahasa saya dan Pak Tri itu kepundal-pundal gitu ya. Jadi mohon supaya bisa pelan-pelan aja lah, karena ini tadi sudah umur-umur pengecualian semua nih, umur-umur di atas 45. Oke, saya rasa itu yang pengantar dari saya. Sekali lagi terima kasih Insya Allah, Pak. Ibu-ibu yang
karena berkenan untuk hadir, dan saya serahkan waktu sepenuhnya ke Pak Aurino. Silakan Pak Aurino. Terima kasih Pak Dr. Adi Budi Prianto. Nulisnya benar ini ya, Adi Budi Prianto, bukannya Adi Budi sama Prianto. Harusnya begini, Pak. Harusnya begini. Oke. Harusnya begini. Oke, Pak Adi dan para rekan-rekan sekalian, para doktor, para profesornya, Profesor Reni tadi. Oh iya, ya. Hari ini kita mencoba, saya berbagi pengalaman saja, kebetulan ada beberapa saya mempersiapkan ini. Bagaimana kita setelah kita kuliah, ada videonya, kita punya video, tapi itu harus diedit dulu nanti, kalau enggak, banyak hal-hal yang tidak penting harus masuk. Nah, selain itu bagaimana menambahkan, mungkin menambahkan apa namanya, tampilan lainnya, contohnya hitung-hitungan yang kita gunakan Excel, kita gunakan di tulisan di PowerPoint, atau presentasi kita yang belum sempat ditayangkan, itu dimasukkan, itu akan dijadikan satu menjadi sebuah video online learning. Yang pernah saya buat malah biasanya saya setelah saya edit, kemudian saya ambil juga penjelasan dari YouTube yang ada permasalahan. Kebetulan saya ngajar Applied Business Computation, di situ ada banyak resources yang cukup ini untuk bagaimana kita memakai data table di Excel dan lain-lain. Nah, itu bisa kita insertkan ke dalam video yang telah kita jelaskan sebelumnya. Maksudnya video pakai Zoom atau pakai Google Meet. Saya lebih cenderung pakai Google Meet karena lebih gratis mungkin ya. Dan ini nanti kita juga mencoba mencari software-software yang gratis, walaupun ada software yang disarankan, ada Camtasia untuk recording dan lain-lain, tapi itu semua berbayar. Sedangkan ada beberapa software yang cukup Halo Pak Aurino, suaranya di mute. Ke mute suaranya Pak Aurino. Aku nggak kedengaran nih. Oke, yang pertama tentunya kita harus punya alat-alatnya ya Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ini saya coba screen share sekarang, apa sih yang diperlukan di dalam ini. Saya mau screen aja, seluruh screen saya share supaya juga tahu. Nanti mungkin saya akan coba gerakan webcam-nya untuk menyorot Control Shift dan ini keyboard yang biasanya agak tidak diketahui. Saya tidak mempersiapkan secara dengan normal untuk ininya. Jadi kita di sini makanya sengaja saya buat seperti ini untuk memudahkan kita untuk merubah ini menjadi video nantinya, kemudian kita masukkan ke dalam potongan-potongan, kita sambung-sambung dengan video editor. Tentu yang kita butuhkan kamera ya, saya pakai kamera, kebetulan pakai kamera webcam yang di rumah ini, yang 720 megapiksel supaya kelihatan kerut-kerut wajahnya, gitu ya. Kalau ingin lebih bagus lagi ada yang resolusi lebih tinggi, terutama untuk yang keterampilan yang praktikum dan lain-lain, mungkin nanti kameranya mungkin lebih tinggi lagi. Kemudian perekam suara tentunya, kebetulan webcam-nya sudah mengikutkan perekam suara. Kalau misalnya ingin tidak jadi satu dengan komputernya, berarti nanti perlu tripod, perlu pencahayaan. Kebetulan di ruangan saya sudah cukup cahayanya, jadi saya terbuka sekali ruangannya ini, jadi mudah mendapatkan cahaya, jadi saya tidak perlu pencahayaan lagi. Komputer, nah ini yang masalah biasanya. Komputer yang kita gunakan umumnya laptop biasanya digunakan untuk tugas-tugas pengetikan. Nah, sedangkan untuk editing video itu memakan memori yang cukup besar.
Jadi editing video itu memakan memori cukup besar, baik itu hard disk maupun RAM-nya. Apalagi kalau nantinya memerlukan resolusi yang lebih tinggi, tentunya kita perlu graphic card untuk menambahkan graphic card, tapi lumayan harganya. Jadi oke, kita setting aja kalau untuk begitu kita rekam hasilnya itu file itu bisa berkisar sekitar di antara 1 giganya. Nah, itu harus kita kecilkan lagi, jadi nanti ada beberapa ini. Tapi yang kita perlukan dalam pembuatan video tentunya adalah selain hardware ini, apa sih ya, kita perlu aset di sini. Asetnya yang diperlukan tentunya adalah nomor 1, tentu kita harus punya rekaman video presentasi. Kalau yang akan kita ini kan baik melalui Zoom maupun melalui melalui Google Meet atau yang lainnya, atau kita presentasi sendiri, kita rekam dengan webcam, kita jadikan video, atau file PowerPoint kita rekam menjadi video, dan kemudian yang 2 minggu yang lalu kalau sudah saya coba jelaskan, walaupun katanya kecepatan, nanti kita akan coba ulas lagi di sini, terutama yang insert video, insert screen capture, itu mungkin agak sangat berguna buat kita dalam pembelajaran. Maaf, kita mulai. Kemudian aset visual maupun visual gambar maupun teks kita nanti buatkan juga untuk mempermudah kita supaya tidak terlalu banyak software. Saya gunakan PowerPoint untuk mempersiapkan ini. Sedangkan aset visual saya ambilkan sebagian, maksudnya foto, gambar, dan lain-lain, saya ambilkan dari satu website, berikutnya akan saya gantikan. Kemudian aset suara, narator, atau musik latar belakang itu juga biasanya supaya agak menarik, awalnya misalnya dikasih genderang atau apa, itu juga bisa juga aset suara yang kita gunakan melalui file-file WAV, itu juga ada tempat untuk mendownloadnya yang gratis juga. Kemudian yang tentunya free license tentunya yang harusnya. Kemudian animasi pendukung video tutorial pembelajaran, dan ini juga bisa dipenuhi dengan menggunakan PowerPoint, karena hampir semua ini ada, saya kira semua laptop atau komputer yang dimiliki oleh Bapak Ibu adalah semua menggunakan PowerPoint. Nah, yang agak ininya adalah animasi PowerPoint-nya memang sebaiknya di atas 2013 ya. Jadi yang terbaru kalau bisa, karena semakin lama dia semakin mempermudah kita. Kalau 2010, 2007, apalagi yang 97 ya, itu saya sarankan untuk segera di-upgrade aja. Dan kemudian kampus sudah menggunakan yang 2013 ya. Jadi saya kira bisa diinikan ke Microsoft Office-nya ke 2013 untuk lebih mudahnya. Kalau yang banyak contoh di internet adalah yang menggunakan Microsoft Office 365, jadi yang berbayar per tahun, yang cloud base, jadi itu akan juga memudahkan. Nah, selain ini semua tentunya tadi seperti saya katakan, komputernya, hard disk-nya harus cukup kosong. Ditambah lagi kita punya, kebetulan kita sudah terima kasih ke Biro IT yang sudah memberikan keleluasaan kita memakai G Suite, sehingga kita bisa, saat ini aja saya sudah menyimpan sekitar 127 giga di Google Drive streaming untuk file-file. Jadi itu yang akan membantu kita. Hanya saja memerlukan bandwidth yang cukup besar, sebaiknya pakai pakai penyedia, jangan pakai handphone. Mungkin pakai handphone handphonenya kalau nggak panas ya kuotanya yang kesedot gitu ya. Nah, ini yang akibatnya yang perlu kita ingat sebelum kita membuat video pembelajaran. Walaupun di dalam beberapa negara, di universitas-universitas itu sudah mulai ada pembatasan.
bahwa lihat dulu siapa pesertanya, siapa yang akan menonton. Jadi apakah mereka semua punya jaringan internet yang cukup sehingga tidak teriak-teriak, Pak, saya nggak bisa download atau nggak bisa melihat dan lain-lain. Itu juga perlu diingat. Tapi kita anggap saja bahwa semuanya kecepatannya hampir sama lah, sekitar dengan menggunakan 4G yang kadang-kadang agak lemot kalau di daerah-daerah kita. Terutama tadi saya seminar juga proposal sampai terputus karena dia menggunakan jaringan yang kurang stabil. Nah, itu awalannya. Nah, apa saja yang kita perlukan sebelum perlukan tentunya tadi rekaman visual, beberapa rekaman visual yang kita selalu dapatkan. Saya sudah dapatkan beberapa rekaman visual yang perkuliahan yang selama berapa kali itu 789 ya, 10 itu ada beberapa rekaman yang bisa kita edit. Dan pengeditannya saya menggunakan software gratis dan open source yang namanya Open Shot Video Editor. Bentuknya seperti ini. Saya mengenalkan dulu software-softwarenya. Nantinya Bapak Ibu perlu mendownload software ini agar bisa kita bentar, ini saya harus mematikan streamingnya supaya tidak mengganggu. Oke. Jadi tadi kalau saya tunjukkan di sini namanya Open Shot Video Editor, atau ada satu lagi shortcut hampir sama. Open Shot Video Editor itu adalah untuk mengeditnya. Selain itu kita juga menggunakan untuk memperkecil video yang hasilnya, saya menggunakan namanya Handbrake. Itu juga free, GH. Nah, ini Handbrake. Ini juga untuk mengecilkan ukuran video yang kita hasilkan. Karena kalau hasilnya dari software editor itu biasanya cukup tinggi. Untuk satu sesi kuliah saya ada yang antara 900 sampai 1,3 giga. Jadi harus diperkecil. Setelah diperkecil rata-rata sekitar 300. Kalau selama 2 jam ya 300 mega. Nah, ini tampilan dari ini saya supaya nggak terlalu mengganggu. Ini tampilan dari Open Shot Editor, hampir sama dengan Camtasia. Kalau yang Bapak pernah mengenal Camtasia, ada track-nya, ada ini. Kita nanti memerlukan, tadi kan saya bilang perlu visual, image, perlu audio, perlu video, itu semuanya juga akan kita coba menilai. Tapi sebelum ke sini saya lebih menekankan ke kita membuat video sendiri dari bahan yang Bapak Ibu saya kira sudah punya semua, yaitu presentasi masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya presentasinya, silakan sekarang dibuka saja terlebih dahulu, presentasi apa saja. Bahkan yang masih kosong juga nggak apa-apa. Kita coba dulu untuk memperlancar pembuatan videonya. Nggak usah yang panjang-panjang, gitu ya. Yang cukup menggambar misalnya 3 slide saja dan lain-lain. Kalau terlalu banyak akan merepotkan. Nah, kemudian yang perlu ini kan tadi kita akan mencoba membuat videonya dulu. Karena tanpa video kita juga nggak akan bisa ngedit video. Jadi tidak bisa langsung. Nah, videonya bisa kita peroleh dari misalnya saya ambilkan di sini yang sudah ada, yaitu videonya yang sudah saya rekam. Contohnya video perkuliahan atau video yang dihasilkan oleh hasil dari PowerPoint. Kebetulan kemarin saya mencoba membuat manual tentang bagaimana kita membuat makro kata ulang di Word supaya kalau nulis kata ulang masing nggak usah menulis masing-masing 2 kali.
cukup masing, alku sudah otomatis masing-masing seperti itu. Nah itu salah satu contoh. Ini saya tutup dulu supaya tidak mengganggu yang apa namanya open shot-nya, supaya kita bisa fokus ke ini. Oh, nggak mau ditutup. Oke, ya udah saya masuk ke Google Drive saja. Di sini ada beberapa apa namanya video yang sudah saya coba buat. Kalau yang di sini termasuk ada halal bihalal segala macam pun jadi video. Ini yang hasil dari apa namanya? Ini adalah video hasil kuliah yang sudah saya edit dengan menambahkan ini adalah PowerPoint yang saya buat dengan dijadikan video. Kemudian kita lanjut dengan suara yang diambil dari WAV dan lain-lain. Oleh karena itu kita kembali saja ke PowerPoint untuk melancarkan Bapak dan Ibu dalam menggunakan PowerPoint sebagai penghasil videonya. Jadi ini tadi saya coba yang Mendeley, kebetulan karena ada syarat dari Kaprodi Manajemen bahwa mahasiswa harus menggunakan Mendeley, daripada setiap hari nanya ke saya akan mencoba mempersiapkan juga video tentang Mendeley ini agar bisa langsung diakses oleh mahasiswa. Nah, ada beberapa yang ini, contoh ini tadi sudah saya lakukan, yaitu bagaimana kita menginstalnya. Jadi hasilnya seperti ini, kalau Bapak Ibu ini kan. Nah, untuk menghasilkan yang seperti ini, maka saya buat baru saja, kosong, blank presentation. Oke, slide ke-1 saya biarkan, karena mungkin saya ngasih judul dan lain-lain. Saya buat slide kosong, ini menjadi tidak penting semua, ya. Atau kalau kita mau menulis sesuatu, di sini kita tulislah judul apa yang mau kita jelaskan dan lain-lain. Biasanya saya buang saja ini. Kemudian saya baru di sini saya mencoba misalnya tadi insert screen recording. Ini yang paling penting menurut saya, malah untuk kita membuat bahan kuliah, terutama untuk yang penggunaan tools ya. Jadi lebih cocok. Contoh di sini saya mencoba membuat screen recording, saya klik screen recording. Begitu saya screen recording, maka di sini akan muncul, ini agak mengganggu ini, apa namanya? Oke, di sini akan muncul ada record pointer disertakan atau tidak, audio dinyalakan atau tidak. Jadi kalau ping begini menyala, kemudian ada record, tapi sebelum itu kita pilih, kita mau merecordnya seluruh layar atau sebagian. Kalau sebagian, maksudnya kita mau memasukkan ini. Contoh di sini yang saya buat adalah hampir seluruh layar kecuali bagian bawah. Atau saya buatkan lagi di sini, saya buat yang agak kecil saja. Saya buat sebesar 3/4 dari layar. Nah, berarti yang terrecord nanti hanya yang 3/4 layar ini saja. Dan yang saya mau record adalah kegiatan yang lain, bukan kegiatan di PowerPoint, tetapi di file-file lain. Yang kalau Bapak Ibu lihat di bawah saya sudah saya buka, ada Zoom, ada PowerPoint, ada browser yang bisa kita ambil nanti sebagai isi misalnya. Saya contoh bagaimana cara mendownload OpenShot video editor. Maka saya mulai record dengan mengklik record ini, akan ada hitungan 3, 2, 1, masuk. Begitu masuk, saya masuk ke
website ini saya agak perkecil karena dia yang ditekan hanya di bagian yang dikasih tanda merah saja. Jadi dia bisa masuk semua di sini. Nah di sini apa namanya, kalau atau ini saya agak kecilkan supaya nggak tabrakan dengan itu. Jadi nanti di atasnya tetap ada seperti ini, nggak masalah. Tapi saya mencoba membuka open source download. Ini adalah open source dan GPL software. Jadi Bapak Ibu silakan mendownload. Kalau kelebihan uang silakan download gitu. Open source video editor. Nah di sini akan muncul bahwa tinggal memilih. Ini ada Windows 64 installer. Saya download biasanya. Saya tinggal download, kemudian saya install, selesai. Oke, ini contoh merecord ini. Saya cukup sekian, saya tutup ini ya. Kembali lagi ke PowerPoint. Di PowerPoint kita sudah dapatkan apa namanya, bentuknya adalah video yang saya taruh di ujungnya di sini. Saya buat dia sebesar layarnya. Kemudian kita bisa mengubah aspek rasio dan lain-lain, tapi itu tergantung dari Bapak Ibu. Saya pakai manual saja, aspek rasionya saya geser-geser gitu saja. Ada yang pakai aspek rasio menggunakannya. Nah kemudian supaya nggak terlalu ini, saya agak kasih longgar dikit. Nah ini adalah hasil dari tadi recording saya. Kalau saya nyalakan, dia akan masuk ke website ini. Saya agak kecil karena dia yang hanya bagian yang dikasih tanda merah saja. Jadi dia bisa masuk semua. Nah di sini apa namanya, kalau ini saya perhatikan supaya jadi nanti di atasnya tetap ada seperti ini, tidak masalah. Tapi saya mencoba membuka open source. Ini adalah open source dan GPL software. Jadi Bapak Ibu silakan mendownload. Sambil dicoba Ibu-ibu silakan, nggak apa-apa, sambil mencoba mendownload itu kalau di. Nah di sini akan muncul bahwa tinggal memilih. Ini ada Windows 64 installer. Saya download biasanya. Saya download, kemudian saya install, selesai. Oke, ini contoh. Saya cukup sekian. Nah, pada saat setelah kita mendapatkan video ini, biasanya saya trim dulu mana yang nggak perlu. Tadi kan ada beberapa yang nggak perlu maka kita bisa trim di sini dengan cara kita klik di playback. Di playback kita sambil melihat, oh ya ini ada trim, kita jalankan kembali, bisa kita coba cek volumenya dulu. Volume yang biasanya saya gunakan high, bisa juga medium kalau suara Bapak Ibu memang terlalu keras, atau di low, bikin lembut misalnya. Kalau misalnya tidak mau pakai suara, tinggal di mute saja. Kemudian kita yang lebih ini lagi, supaya dia langsung bisa berjalan, kalau begitu dia masuk ke slide ini, maka kita pilih di sini Start Automatically. Kemudian supaya dia penuh satu layar, kita klik Play Full Screen. Kalau ingin ini berulang-ulang terus, maka loop until stop dan rewind after playing ini berikutnya. Yang silakan ini pilihan saja. Tapi kembali ke trim tadi. Saya ingin menghapus yang tadi saya perpindahan tadi misalnya. Maka saya cukup menggeser sampai mana yang saya ingin tampilkan. Ini masih belum masuk. Ini belum masuk. Di sini kita mulai saja sudah masuk ke bagian ini. Baru kita tes, oh ya. Oh ya, berarti dia masuknya bagian ini saja. Ini masih perlu dihapus, tambahin lagi.
Kurangi lagi. Dan ini juga bagian ujungnya saya trim. Oke, sehingga videonya jadi lebih pendek. Dan kalau kita play di sini, dia sudah langsung masuk ke open source. Itu teknik ininya. Dan ini bisa digunakan untuk yang lain. Kemarin kalau salah, saya berhentikan dulu. Kita bisa juga membuat lagi, misalnya di sini saya tidak hapus ini juga nggak masalah. Saya insert lagi yang terutama di petunjuk untuk kuliah-kuliah ini ya, kuliah-kuliah yang menggunakan software dan lain-lain. Ini kita bisa menggunakan, ya, contohnya saya Excel aja lah, Excel, oke. Di Excel, maka sama saya ukurannya saya buat aja ukurannya sebesar itu, saya atur dulu, kemudian ini screen capture-nya saya rubah, saya ambil dulu sekian saja supaya nggak terlalu luas gitu dan tidak mengganggu yang lain. Kita mulai record. Jadi apapun yang dilakukan di bagian yang diarsir ini, itu yang kita bisa sajikan kepada mahasiswa. Jadi kalau atau kepada yang mengakses video ini. Di sini berarti ini terlalu besar, saya coba kecilkan. Nah, baru open apa yang diperlukan. Misalnya di sini ada apa ini? Saya nyari. Contohnya gaji DDT kemarin. Oke, bagaimana cara penghitungannya dan lain-lain? Tentu kita akan membuat bahwa oh iya ini adalah database kehadiran. Kemudian kita bagaimana yang diisi itu selesai, kita bisa selesai, kita stop. Oke, ininya dari stop. Ini akan langsung masuk ke dalam PowerPoint. Jadi semua yang bisa Anda munculkan di dalam desktop itu akan bisa kita rekam dan itu bisa kita simpan juga sebagai video. Save media as di sini. Langsung menjadi media file. Ya, bisa kita save itu atau merupakan satu kesatuan dengan PowerPoint, kita jadikan video melalui file CSV export ke create video file. Jadi sangat mudah sekali sebetulnya, tinggal kita ikutin saja apa yang ini create video file, kemudian nanti dari presentasi kita jadi salah milih tadi, maaf, file export create video file. Di sini usahakan jangan terlalu besar karena berat sekali dan besar sekali ininya. Carilah yang internet quality yang paling menurut saya. Kalau presentation quality biasanya agak berat kecuali kita memang untuk media apa namanya kampanye, iklan dan lain-lain itu mungkin perlu presentasi yang agak tinggi. Tapi di ininya saya sarankan ke internet quality saja. Kalau enggak ya di low quality. Kalau di video itu SD ini, kemudian yang ini adalah mulai HD, ini ultra high definition masuk di sini. Dan ini agak cukup makan waktu, jadi biasanya lakukanlah sambil melakukan pekerjaan lain, biarkan PowerPoint-nya yang bekerja. Itu yang apa namanya. Dan di satu slide bisa dibuat beberapa. Ya, kita masukkan lagi sini, insert lagi, insert video yang sudah jadi, video dari PC saya misalnya, saya ambil aja video yang ada ini, insert, maka ukurannya kita atur, kemudian baru kita ini kan bahwa ini adalah on click gitu. Jadi untuk playbacknya kita buat dia on click, ini playbacknya juga on click, sehingga
atau ini after ini, jadi nanti setelah video ini dibuat dengan urutan di presentasi. Ini contoh ininya, recordingnya sudah, baru masuk ke nanti begitu kita masukkan ke sini lagi. Apapun yang dilakukan di bagian yang di arsip ini, itu yang kita bisa sajikan kepada mahasiswa. Jadi kalau kepada pemerintah yang mengakses video di sini. Oke. Kira-kira hal ini sudah cukup dipahami Bapak Ibu untuk mencoba ini nantinya ini, atau mau nyoba dulu? Sedikit pertanyaan Pak Aurino. Boleh. Tadi kalau ngetrim kalau mau membuang di awal dan di akhir kan tinggal menggeser ininya ya, barnya, trimnya ya. Kalau mau motong di tengah gimana ya? Mau memotong di tengah terpaksa pakai video editor. Oh, nggak bisa langsung trim gitu. Trim itu hanya ujung-ujung aja. Aktivitasnya sampai trim saja. Potong kiri, depan belakang saja. Oke. Nah, karena itu makanya setiap pembuatan video seperti juga kegiatan lainnya, perencanaan itu penting. Membuat persiapannya, apa yang mau kita sajikan dan lain-lain, termasuk juga itu saya sampai lupa. Rencana pembelajaran. Bukan hanya rencana pembelajaran, rencana pembuatan videonya. Bu Oli? Kenapa Pak? Apa namanya itu yang membuat tulisan skrip itu apa? Oh, Canva. Bukan, mempersiapkan video kan ada itu. Mulai di rundown kali Pak. Nah, ya kalau istilah Indonesianya rundown. Storyboard. Nah, storyboard. itu dia. Itu siapa tadi dia ngomong tuh? Canggih banget. Mirana dong, orang komunikasi. Oh iya. Oh, ahli storyboard. Nah, di situ. Nah, kan. Jadi bikin storyboard. Karena kalau tidak ada storyboard, kita juga nggak tahu mau ngapain. Akhirnya kemana-mana, akhirnya kita nggak tahu. Walaupun kita bisa mengedit, tapi menghabiskan banyak waktu. Dan itu yang kita seringkali kita akhirnya nggak tahu mau diapakan. Akhirnya video online learning-nya tidak jadi-jadi. Itu akibat dari itu. Nanti mungkin bagaimana cara buat storyboard yang paling bagus dan lain-lain, ya bagian dari ilmu komunikasi yang sangat ahli di bidangnya itu. Jadi ada Bu Mirana, ada Bu Nanda, ada siapapun yang ada di sana. Kalau saya ini karena otodidak, jadi nggak pakai storyboard, pakai story sendiri saja, gitu ya. Oke. Kita, halo ya? Ya, makasih. Lanjut. Oke. Nah ini di insert ini hanya bisa di atas 2013 ke atas ya, insert screen recording. Kalau video dan audio bisa di mana-mana. Bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Dan contoh ini yang kalau saya coba ini saya buang dulu untuk merekam, kira-kira merekam yang rekaman yang ini tadi yang cuman berapa detik ini akan 44 detik. Saya kecilkan saja biar nggak 44 detik. Saya trim dulu, playback, trim. Di sini trim video, saya trim, misalnya saya perkecil, sekian saja, nggak usah terlalu banyak. Oke. Nah, ini untuk merekam memang memerlukan waktu yang cukup lumayan. Saya coba rekam. Presentation-nya saya ganti dengan internet quality saja. Gunakan timing-nya, terus baru create video. Presentation 1 saja saya kasih nama. Gitu. Di sini dengan RAM 16 MB membutuhkan waktu untuk setengah menit aja, membutuhkan waktu sekitar lebih dari 1 menit pokoknya. Dan ini memang
kerjaannya akhirnya terpaksa harus dikerjakan sambil begadang malam-malam. Nah ini udah jadi, ada di video tadi. Saya ini kan, mana tadi? Oh, nggak masuk. Lupa saya masuknya mana tadi? File save as, ya, file export, create video dia masuknya ke video tutorial Google Drive. Oh, langsung ke Google Drive saya simpannya. Jadi saya ambil di Google Drive, ini, kemudian video tutorial aset pembelajaran presentation 1. Presentation 1 ini tadi sudah dalam bentuk video. Ini juga sama, bisa digunakan untuk men-trimming, tapi trimmingnya juga hanya kiri kanan. Editing yang digunakan ada di video apa namanya? Di window itu bisa kita buat ngedit juga. Hanya saja dia juga sama dengan kasusnya tadi, yaitu kita coba edit, trim. Maka trimnya juga sama prinsipnya dengan apa namanya, prinsip yang ada di mana, di yang tadi. Ini saya coba ya Pak. Ya, trimnya prinsipnya sama semua ya, kanan kiri ya. aja ya. Kalau trim kan memang potong kiri kanan Mas, potong kelebihan Pak, potong lemak gitu loh. Iya, iya. Nah, yang masih punya lemak yaitu potong lemak ya. Baru kemudian save di sini. Dia akan memberi nama baru presentation trim. Dan kebetulan videonya pendek, jadi trimnya juga tidak makan waktu banyak untuk nge-save-nya. Jadi semua yang video kita yang terutama di Zoom kan awalnya masih ada yang berceloteh dan lain-lain, atau di tengah-tengah nanti ada yang berkomentar, maka itu juga kita harus trim semuanya. Jadi kalau ini saya refresh dulu, oh rupanya dia nyimpannya di tempat lain trimnya. Karena dia softwarenya juga berbeda dan penyimpanannya di tempat yang lain tadi ya. Jadi ini adalah cara trim yang paling cepat dengan edit dengan video namanya video viewer itu bisa mengetrim dari ini. Untuk Windows 2010 ya ke atas. Kemudian setelah kita melakukan trim dan lain-lain, kita juga memerlukan bahan-bahan lain. Kira-kira masih ada yang perlu dipertajam dalam hal pemakaian PowerPoint untuk menghasilkan video, Bapak Ibu sekalian? Komentar? Halo? Anybody home? Cukup Pak, sementara Pak. Cukup ya untuk yang itu ya, pemakaian PowerPoint. Karena PowerPoint harus latihan Pak, bingung kalau nggak latihan. Aku lupa lagi nanti. Latihannya apa bisa dilakukan selama 2 jam ini Mas, Pak Adi? Enggak, palingan ngutak-ngatik dulu nanti ya, habis ini. Betul. Kalau itu harus latihan. Jadi yang prinsipnya jangan terlalu repot dengan memikirkan template PowerPoint dan lain-lain, karena PowerPoint itu mempunyai template yang cukup banyak. Begitu Anda buat new, Anda bisa milih yang ada di sini atau yang ada di internet. Dan di presentation ini ada ribuan modelnya, atau nanti kita minta disediakan template yang bisa sama dengan menggunakan template yang ada ciri khas logo Bakrinya atau yang lebih bisa menjual gitu. Itu halo? Setuju ya. Itu ide bagus. Itu saya minta nanti ke Humas ya mungkin bersama ilmu komunikasi yang biasanya
sering Miss membuatkan. Dike, Pak, ahlinya, Pak. Ya. Siapa namanya? Miss Dike. Desikania tuh pakar Oke. banget. Nah, jadi kalau saya biasanya sudah saya ambil aja dari internet seperti ini. Oh, ini udah cukup bagus menurut saya gunakan ini biasanya. Title, key point saya buat di sini supaya orang kalau mau nyari search-nya ketemu. Biasanya saya isi kalau di sini. Kemudian baru kita gunakan yang bisa kita gunakan di sini sudah cukup banyak, ya tinggal mengganti-ganti dari sini. Jangan terlalu sibuk memikirkan tampilan template-nya. Kemudian yang kedua, manfaatkan di insert ini cukup banyak sekali. Kalau sebagai contoh, saya nggak usah repot-repot mencari yang ini, gunakanlah huruf-huruf yang sudah ada, yang sudah settingnya dari itu. Bahkan ini bisa kita animasikan, about us lagi, dan lain-lain. Jadi ini bisa kita manfaatkan yang ada di dalam insert ini yang saya kira cukup banyak sekali. Kemudian ada add-in yang lain, itu sementara masih saya pelajari yang mana yang paling bermanfaat buat kita, tapi nanti itu ini. Jadi video, audio, screen editing, dan lain-lain. Jangan lupa supaya kita nggak repot, maka proofing-nya itu diubah. Nanti saya akan berikan pada Bapak Ibu custom dictionary yang sudah cukup lengkap untuk dipasangkan dengan ininya, dengan dengan petunjuknya melalui video juga. Jadi di sini kalau nulis bahasa Indonesia atau bahasa Inggris agak sedikit kesalahannya. Termasuk yang bagi yang teknik, rumus-rumus matematik dan lain-lain, karena di sini ada math autocorrect, nulis alfa, nulis bar, dan lain-lain, ini juga diaktifkan supaya Bapak Ibu sekalian tidak terlalu sibuk untuk bagaimana caranya menulis equation yang agak merepotkan. Jadi ini harus di-set dulu supaya mudah. Contohnya kalau di sini saya nulis garis miring beta, maka dia otomatis dan itu berada di dalam insert equation, ya, maka saya cukup di sini salah masuk ke insert equation, kemudian blank equation aja, kemudian di sini type-nya plus beta sama dengan salah tempat ya, kecilan, masuk di dalamnya plus beta spasi, maka dia akan jadi beta sama dengan dalam kurung Q dibagi 2 kurung buka, langsung otomatis pangkat 2 pakai itu saja, itu juga itu pakai math autocorrect, ya otomatis menjadi seperti itu. Itu untuk yang terutama di teknik banyak sekali menggunakan persamaan ini yang cukup merepotkan. Itu bisa kita gunakan equation ini untuk menulisnya, ditambah tadi file option, di proofing-nya ini ada autocorrect option, itu diaktifkan. Jadi ini ada autocorrect yang kata-kata, ini math autocorrect. Kalau autocorrect yang biasa, contohnya sebagai, saya tulis saja SBG, sebagai. Jadi saya nggak mau nulis panjang-panjang, akan habis sebagai. Oke, saya tambahkan. Otomatis kalau misalnya nanti kita kembali ke ini, PowerPoint, Word, Excel, dan lain-lainnya, kalau kita nulis SBG, spasi, menjadi sebagai. Gitu. Termasuk membuat cop dan lain-lain, itu akan mempercepat penulisan kita, supaya kalau ngetiknya banyak, yang itu YG dengan DNG dan seterusnya itu kita masukkan. Itu ada, kembali lagi saya, supaya ini,
pelan-pelan, file, option, proofing, di autocorrect. Kita manfaatkan semuanya. Autocorrect text. Jadi termasuk kalau Bapak Ibu nulis dalam kurung C, kurung tutup, maka otomatis copyright. Dalam kurung E, kurung tutup, euro, dan seterusnya. Itu sudah ada di sini. Kalau nggak mau digunakan, delete. Contohnya di sini saya nggak pernah pakai euro, saya delete. About, saya jarang nulis about begini, ya ini saya delete aja. Tapi banyak juga orang ketik about-nya, begini banyak, otomatis ini. Tapi yang terutama yang bahasa Indonesia. Contohnya yang mempengaruhi. Harusnya Bu Medana bilangnya memengaruhi. Otomatis kalau saya menuliskan mempengaruhi akan menjadi memengaruhi. Tidak ada kesalahan lagi dalam itu. Memengaruhi. Mempengaruhi. Otomatis dia rubah menjadi memengaruhi. Itu adalah salah satu penghematan kita untuk waktu yang digunakannya. Nah, untuk yang berikutnya nanti Bapak Ibu memang perlu banyak latihan. Termasuk mengambil gambar, motong gambar dan lain-lain. Nah, bagaimana cara mengambil gambar? Saya mengambil gambar biasanya saya masukkan saja ke new slide yang baru supaya mudah. Karena yang berikutnya adalah bagaimana kita mengambil gambar yang sudah ada di tempat lain, itu di file apapun. Kemudian kita bisa hilangkan latar belakangnya, kita bisa jadikan satu objek tertentu. Contoh saya buka di sini, saya buka gambar siapa namanya Pak Rene gitu ya. Rene. Namanya Pak Rene itu kalau saudara siapa Pak Rene? Rene Johannes. Makasih Pak Rizal. Lupa namanya gara-gara ini. Pak Rizal ingat. Nah, di sini saya ambil gambarnya. Adanya seperti ini Pak, pakai latar belakang. Nah, ini saya ambil, sudah saya ambil cukup sampai misalnya nggak sampai dasinya. Maka saya gunakan PowerPoint tadi, insert atau pakai Word juga boleh. Pakai screen clipping aja. Otomatis kita boleh mengambil bagian yang tertentu saja. Oke. Nah, setelah kita dapatkan ini, kita bisa remove background. Kita inikan, dia menjadi transparan belakangnya ininya. Kita buat dia supaya ini jasnya hilang berarti ya. Kalau ini tanpa jas, hanya kepala saja. Tapi ini jadi nggak jasnya hilang semua. Atau kita edit lagi, bisa juga kita edit lagi. Tadi buka jasnya orang, awas loh. Ya nggak apa-apa lah kan, biar kelihatan di sini Profesor Rene. Rene Jamaris ya Pak ya. Just kidding. Jadi Profesor Rene. Ada nggak Pak Rene itu, Pak Rene? Dibuka-buka sama cukup Rene. kepalanya saja gitu. Ya. Tapi cakep gini, cakep. Nah, okay. Ini setuju Pak Rene, ini setuju. Kelihatan lebih muda. Jadi itu ya cara menghilangkan background-nya. Memang geser sedikit-sedikit. Nah ini pas. Kalau rambutnya dibuat pink bisa, Pak? Oh, bisa, nanti dirubah. Ini ada color perubahan color di sini ya. More color variation. Nah, kemudian di sini ada artistic effect, masih banyak sekali ya. Jadi saya transparent color, terus kemudian colornya kita ganti menjadi orangnya agak merah dikit. Gitu. Okay. Kalian manis kan? Jadi ganteng sekali kan? Kemudian baru ini kita simpan. Kalau sudah selesai, baru kita simpan, dia klik kanan nanti ini gambar ini bisa kita simpan sendiri ke dalam ini. Kalau misalnya tidak bisa di sini, kita kopikan saja. Misalnya saya masukkan ke Word, juga langsung otomatis masuk, Bapak Ibu sekalian. Atau dari Word kita masukkan ke sana. Jadi dia kalau kita tulisin di belakangnya, dia akan langsung
tulisannya akan ini ikut polanya yang kosongnya tadi. Jadi itu yang perlu diingat. Saya ambilkan tulisan yang sudah ada, yang ada tadi lorem ipsum dan lain-lain yang ada di presentation ini. Sorry, saya ambil aja ini. Mendeley adalah ini isinya Pak Rene, gitu ya. Nah, ini siapa ini? Saya ada gangguan nih. Saya matikan dulu ya, maaf ya, mati ya. Oli. Jadi di sini kita langsung pastekan kata-kata yang tadi supaya dia bisa masuk. Tentunya tinggal mengatur posisi formattingnya, yaitu dia bentuknya type, tapi kemudian kita taruh di tengahnya. Nah, ini masih belum kelihatan karena dianggapnya ada background putih. Itu bisa tembus juga di dalam ini, yaitu dengan mengatur posisi wrap text-nya. Nah, seperti itu, Pak. Nah, ini bisa jadi bahan untuk nanti kalau misalnya, oh iya, tulisan saya perlu ada gambarnya di dalamnya. Seperti ini. Nah, kalau mau ini dijadikan gambar lagi supaya dia tidak bisa dirubah-rubah, maka gunakan insert screenshot tadi lagi untuk mengambil gambar ini. Misalnya saya taruh di PowerPoint lagi di slide baru, kebetulan ada ininya screenshot, saya pakai screen clipping ya, screen clipping. Kalau untuk seluruhnya nggak usah pakai screen clipping. Jadi ini sudah bentuk gambar. Dan gambar ini juga bisa kita simpan dalam bentuk gambar. Save picture as gambar. Jadi kalau misalnya ini dengan namanya Pak Rene, kemudian otomatis menjadi gambar, bisa kita lakukan seperti itu. Dan formatnya bisa PNG, Microsoft ya. Kalau yang lainnya JPEG atau GIF itu bisa digunakan untuk bisa interchange yang lainnya. Nah, contohnya saya bilang, saya lebih prefer pakai JPG. Nah, itu adalah aset-aset yang kita lihat. Nah, aset yang lain, gambar-gambar yang lain, saya menggunakan namanya Pixabay. Karena di sini resource dari ada 1,7 juta gambar yang cukup ini. Sebagai contoh, saya ambil learning, maka gambar-gambar anak sekolah ini segala macam ini, dan ini free. Ada yang bayar tapi lebih banyak yang free. Contohnya di sini free download. Ini kita bisa gunakan sebagai aset dalam pembuatan video nantinya. Jadi kita download, kita masukkan download. Cari bagian yang kira-kira ingin resolusinya yang tajam atau enggak. Kalau mau tajam sekali bisa sampai 5221 kali 4000. Tapi untuk layar komputer kita, saya lihat antara 12.000 sampai 19.000. Kalau ini adalah yang agak low resolution. Tapi otomatis besarnya file juga akan berpengaruh. Ini saya download dan waktunya nggak terlalu lama, cuman Anda harus bahwa saya bukan robot, baru dia masuk langsung. Di sini gambar ini bisa kita jadikan aset di dalam membuat video tersebut. Ya, kerasa sudah 1 jam, saya minum dulu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Haus ya. Panitia nggak nyediain minum ya? Iya, ini Angga nggak nyediakan minum ya? Ada itu di sebelah, taruh di rumah tadi. Oh, sudah ditaruh di rumah. Terima kasih Mas Angga. Jadi dia bentuknya saya sudah beberapa yang saya download tadi yang saya perlukan.
yaitu foto mana tadi? Maaf, ini karena banyaknya file, jadi pixel stock. Ini beberapa yang bisa kita gunakan untuk contohnya e-learning. Untuk apa kita repot-repot mendesain e-learning? Orang kita tujuannya bukan menyampaikan bagaimana membuat e-learning, tapi membuat menarik sesuai dengan konten masing-masing. Contohnya gambar-gambar tadi yang dipersiapkan sebelum membuat videonya. Jadi nanti tinggal nempel-nempel, contohnya kertas, buku, apa yang lainnya. Kalau untuk lingkungan ya mungkin environment, picture-nya cukup banyak, termasuk bentuk-bentuk yang bagus, environment protection seperti ini. Itu contoh yang lain. Untuk kimia ya tulis saja chemical, chemis gitu ya, chemical atau chemis. Untuk yang sosiologi dan lain-lain, nah untuk industri ini juga bisa diambil gambar-gambarnya cukup banyak yang bisa digunakan ya untuk mempersiapkan engineering, engineer-nya menarik hati. Gitu. Oke. Oke, itu contohnya. Dan sebaiknya say thank you yang buat gambar. Nah ini bisa kita buat sebagai bahan untuk membuat video berikut nantinya. Nah selain itu audio terlalu banyak iklan ya. Saya masih nyari-nyari bahan yang audio yang free, tapi mungkin Bapak Ibu juga sudah cukup banyak tahu audio. Gunakan audio yang WAV, biasanya WAV, atau boleh pakai MP3, tapi nanti harus memecah file antara audio dengan videonya, MP4 apalagi. Ya. Kita harus memecah itu, walaupun itu bisa dilakukan di video editornya. Jadi cari aja MP3 atau WAV. Oke, maka WAV ini sound WAV. Ada SoundCloud WAV, sound WAV. Free sound. Di sini ada free sound yang bisa kita download, dijadikan untuk contohnya kalau suara gergaji dan lain-lain, suara apa orang ngetok dan macam-macam itu ada. Ini bisa di-download untuk menunjukkan. Itu ada dolarnya tadi Pak Urino. Ya. Ada dolarnya itu tadi. Oh iya ada dolarnya, tapi Free. yang di free ada sebagiannya besar free di sini. Ada yang bayar, ada yang tidak. Ini kan free sound ORG. Makanya saya coba carikan yang di bagian free dulu. Kalau yang pakai dolar banyak sekali. Di sini kalau nggak salah di sini ini semuanya yang free-nya. Masih ada tempat lain yang tentunya Bapak Ibu bisa mencari. Tapi semua itu siapkan dulu dibagi di folder-folder tertentu, ini suara dan lain-lain. Saya bilang itu video bahan, saya bilang ya, bahan video, termasuk bebas di sini kan bisa juga untuk pembukaan dan lain-lain. Nah, hal lain yang dipersiapkan adalah kadang-kadang kita mau judulnya itu bentuknya lain. Seperti tadi di video awal saya ini kan bahwa saya menggunakan like presentation, tetapi di sini saya ganti background-nya dengan background yang saya sudah download dari Bakri, yaitu yang di kalau nggak salah Ibu Holila Hatta yang waktu itu ngasih linknya untuk
work from home misalnya. Jadi di sini di view kita masuk ke master, slide master. Kemudian background style-nya kita ganti dengan picture, ya. Kemudian ambil filenya. Kebetulan filenya saya taruh di My Document ini di sini di picture, di picture. Nah, jadi work from home ini saya ambil sebagai background saya. Jadi semua akhirnya nanti untuk pembuatan judul dan lain-lain kita bisa gunakan background ini. Ini backgroundnya sama, ini masternya saya ambil backgroundnya juga sama. Berarti klik picture, kemudian file, kita open background tadi. Kalau ingin yang lain misalnya diganti menjadi halal bihalal ini juga bisa saja. Tapi ini saya masukkan aja ini. Oke, sehingga kita close master view di sini otomatis backgroundnya menjadi sini. Baru kita judulnya misalnya saat ini kita buat bahwa how to prepare online learning, isi macam-macam. Video. Jadi tinggal merubah-rubah saja, kemudian isi suara mungkin dan lain-lain kita buat saja di sini isi suara. Ini saya besarkan dulu dan saya minta dia di tengah, format teksnya di tengah. Mana tadi? Text outline. Mau dikasih teks outline atau tidak terserah Bapak Ibu. Agak mengganggu ini. Shape effect, mau dikasih bentuk-bentuk yang lain boleh. Baru kemudian dikasih suara tadi, insert sound, audio, dan audionya di set atau di record yang seperti pemain gitar, pemain piano mau record audio sendiri juga bisa saya kira. Ya, ini audio from my PC. Saya ambil misalnya Dare misalnya. Ini sudah saya beberapa musik yang saya download dari itu. Nah, dia akan masuk, geser ini ke bawah biar tidak mengganggu pandangan. Kemudian dan kita potong. Kita potong, kita trim biasanya. Ya, sama dengan itu tadi, trim. Di sini ada trim audio. Kita maunya seberapa panjangnya. Ini kalau ini 3 menit, ya kita kan perlunya sedikit saja. Atau kita ambil yang di tengahnya saja. Tidak bisa. Misalnya 10 detik. Ini lebih dari 10 detik, ya nggak apa-apa. Kepanjangan, sehingga Bapak Ibu pendekkan saja. Oke. Nah, mau ini di animasi, Bapak Ibu juga bisa lakukan animasi di sini. Saya perkecil sedikit ini biar nggak saling mengganggu dengan temannya itu yang di atas. Animasi cukup banyak animasinya yang kita bisa gunakan di dalam PowerPoint. To prepare, saya buat animasinya dia langsung zoom saja, misalnya. Gitu. Kemudian yang ini saya minta dia bergerak-gerak, masuk dengan motion pad, dengan bounce to right. Oke. Jadi baru ini setelah selesai, Bapak Ibu bisa mengasihkan waktu, bisa juga menggunakan slideshow record. Kemudian kita record untuk seberapa lama judul itu kira-kira ini, walaupun nanti kita bisa potong lagi. Record slideshow, oke, start recording from beginning, start. Kemudian di sini tinggal, oh ya, ini pakai klik, soalnya saya tidak ini,
how to prepare. Anu ngacok tadi ya, animasinya agak ngacok. Setelah selesai, saya perbaiki dulu ini supaya nggak terlalu ini. Tadi apa namanya tadi animation, dia bukan bounce tapi dia tadi zoom. Zoom, yang ini yang mau di gitu, yang mau di bounce to atau muter aja lah, gambar aja lah. Oke, udah. Baru kita tadi record slide show. Start. Berikut adalah judulnya. Sudah selesai. Baru kemudian kita file export to MP. Ini kita kurangin dulu internet quality aja. Gunakan record timing, ya use record. Nggak perlu narration, ya udah don't use timing dan narration, langsung create. Kemudian saya letakkan di sini, ini misalnya judul awal. Kadang-kadang kita judul awal dan judul belakang untuk misalnya mengingatkan dan lain-lain. Jadi kita bikin satu lagi yang judul belakang yang isinya adalah pengumuman dan lain-lain, linknya di mana dan seterusnya, itu kita taruh di subscription kalau mau yang pakai jadi YouTuber. Nah, itu juga bisa ditaruh di tengah, di belakang, di mana-mana. Dan itu setelah selesai kita bisa gunakan semua dengan menggunakan tadi video editor. Jadi kita sudah punya yang nomor satu adalah kita punya rekaman video, kita punya aset visual, teks terutama karena bahan ajarnya mungkin, aset suara itu direkam melalui Zoom atau yang lainnya atau melalui Google Meet. Dan biasanya kalau Google Meet enaknya langsung kita punya pemberitahuan di email kita di sini yang tadi Meet recording, Sempro tadi dan lain-lain itu sudah masuk semua sini, Meet recording macam-macam ya. Itu tinggal kita link dan itu semua tersimpan di Google Drive kita, di streaming kita. Tinggal kita manfaatkan nanti untuk membuat ini. Termasuk kalau kuliah. Makanya saya lebih prefer memakai Google Meet daripada ini, karena integrasinya sudah cukup kuat sekali dengan Google Drive, Google Suite. Pakai Google Meet itu. Kalau pakai Zoom ini, ya memang katanya lebih bagus, tapi saya bilang sama saja sih itu. Nah, ini. Mereka bersaing sekarang. Siapa yang lebih besar? Dan setelah kita punya rekaman itu tadi semua, kalau dari PowerPoint dipresentasikan, saya bilang bahwa itu sudah mulai pengalaman, jadi saya nggak akan ulas ke sana, tapi langsung ke bagaimana kita memasukkan ke video editor. Saya mulai lagi video editor di sini. Jadi untuk bisa membuka ini semua secara bareng-bareng seperti ini, kita memang memerlukan memori yang cukup besar. Saya pakai 16 GB untuk ini, RAM-nya. Ini ada tampilan pertama dari ini, OpenShot yang video editor adalah bentuknya seperti ini, di mana kita mau mulai proyek baru, kosong ini di sini, dan ini ada track 1, track 2, track 3, dan bisa kita kecilkan dan besarkan melalui titik ini. Bapak Ibu harus mendownload dulu, mungkin minggu depan akan kita lebih detail lagi bagaimana memanfaatkan lebih baik ininya. Terutama di sini banyak sekali tombol yang harus diinikan, termasuk bagaimana kita menggerakkan ini.
Nah, apa yang kita ini kan tadi kita sudah membuat beberapa, kita membuat judul dan lain, ini proyek baru. Oke, yang pertama adalah kita memasukkan aset-aset tadi. Jadi file-file yang akan dimasukkan adalah yang pertama tentunya videonya. Videonya kita ambil saja videonya, misalnya video apa ya? Lecture. Saya ambil aja yang video yang agak kecil, agak ini besar-besar soalnya videonya. Video tutorial, presentation ini tadi, kemudian kita bisa ngecek ini isinya apa dengan klik kanan review. Isinya apa? Ini kalau masalah tadi yang nah, ini biarkan saja walaupun dipanjang seperti ini. Masukkan saja. Dan dia nggak peduli asetnya seberapa besar, dia akan tetap mengikutkan. Ini adalah foto. Kemudian kalau menambahkan gambar misalnya, bahkan ini pun bisa masuk langsung PowerPoint. Ya. Oh ini ya, maaf, PowerPoint, hasil PowerPoint ini yang harus dimasukkan. Kita masukkan saja. Yang kedua adalah judul di sini bisa kita buat juga sendiri. Jadi ini kita berada di project file ya. Dari yang masuk, tapi itu belum masuk ke track. Mau dimasukkan kemana? Ini biasanya yang pertama saya masukkan ke sini dulu. Dan saya kasih jarak. Jarak ini biasanya digunakan untuk judul. Nah, kalau ini judul, kita klik ke judul title. Ini sendiri punya beberapa bentuk judul yang sudah standar. Bentuk judul yang bermacam-macam ini, dan kita bisa ketikkan, cuman agak statik. Kalau mau yang ini, kalau mau yang memiliki animasi, maka pada waktu Anda klik judul, Anda memilih judulnya yang satunya, title, animated title. Tapi ini menggunakan software lain. Jadi animated ini memakai software namanya Blender. Di sini ada yang sudah ada, sudah tidak perlu Blender lagi. Tetap ya harus mengambil Blender. Oke. Saya sudah menginstall Blender di tempat saya. Jadi judulnya apa? Misalnya lecture 1 misalnya. Sorry, ini file name-nya. File name-nya, sedangkan judulnya ada di sini. Pembelajaran jarak jauh. Oke. Ini render dia harus ngambil ke Blender. Blender ini software tersendiri. Nah ini repotnya kalau pakai ini, Bapak Ibu harus install pakai itu. Jadi kalau saya batalkan, saya pakai yang ambil yang judul yang biasa saja. Di sini ada judul bermacam-macam. Saya ambil ini, namanya file name boleh diganti, boleh tidak. Judulnya tadi pembelajaran jarak jauh. Fontnya kalau tidak suka sama dengan seperti biasa. Ya. Di sini banyak tergantung di tempat Anda punya font apa. Oke, misalnya. Kemudian warna juga bisa dirubah, text color ke arah marun misalnya. Oke. Kemudian marunnya jadi begitu ya, terserah. Background-nya juga bisa kita rubah. Kalau mau putih, mau agak warna-warna lain, silakan. Nah, masalah pewarnaan ini tergantung dari Bapak Ibu juga sama, karena itu selera dan bagaimana mencocokkan antara ini. Yang harus diperhatikan adalah jangan mengambil kalau teks sebaiknya warnanya kontras supaya dia bisa terlihat. Kalau tidak, dia akan menjadi menjadi kabur, tidak bisa dilihat di dalam ininya. Dan kemudian
ini kita bisa edit lagi dengan menggunakan Blender lagi. Blender itu adalah untuk membuat animasi. Kita simpan. Kemudian judul tadi itu ada di image. Kita bisa tarik ke sini. Oke, jadi ada judul, ada itu. Nah, begini saja sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa. Oh, ini sudah bentuknya videonya adalah kalau terlalu panjang tinggal dipendekkan dan seterusnya. Ini ada transisi. Nah, di sini kebetulan halo. Oke, di sini kebetulan ada bagian yang kosong nih, yang belum saya trim tadi. Saya ambil file yang salah, tapi nggak apa-apa. Nah, berarti saya nge-trim di sini. Ini bisa kita potong di sini. Seperti yang tadi pertanyaan Pak Adi, bagaimana kalau kita mau mengedit ini? Mau membuang yang tengah. Saya boleh saya taruh di atas dulu. Ini nggak masalah, hanya masalah track 1, track 2, dia akan diputar dua-duanya untuk mempermudah pengaturan. Dan ini adalah bisa kita hilangkan dulu. Ini adalah perpindahan antara satu topik ke topik lain, transisi dan efek. Nah, karena ini bagian kosongnya adalah di bagian sini, stop. Nah, berarti di bagian sebelah sana saya buang. Kita gunakan cut. Cut, potong di sini. Dia menjadi 2 video. Kita tutup lagi dengan cut-nya. Jadi ini kebuang, yang ini yang kita pakai. Sehingga di sini si video akan langsung menjadi, setelah judul otomatis dia langsung keisi. Untuk supaya agak tidak perpindahannya ada ininya, maka kita biasa gunakan transisi. Transisi sebaiknya diambil transisi yang paling banyak di bagian title-nya, yang tidak terlalu ini. Jangan diambil di videonya. Ini kita kembalikan, ini tinggal geser saja. Kita ingin tahu bagaimana bentuk transisinya. Ya, langsung masuk. Itu sudah selesai. Kemudian kita menambahkan audio, misalnya. Ini agak kayaknya waktunya sudah mulai ini Pak ya. Sudah mulai sore ya waktunya. Oh, tinggal setengah jam. Masih Pak, masih cukup. Masih cukup ya. Kita tambahkan misalnya di sini audio, maka kita tinggal tambah cari audio tadi musik. Musik. Memo musik, loh kok nggak ada musik. Saya lupa tempatnya musik. Saya cari dulu ininya. Musik. Kalau tidak bisa, misalnya bisa saja kita ambil dari suara dari video lain, yaitu suara musik lain yang sudah ada. Sebagai contoh ini tadi kan waktu kita save, kita ekspor ke video, dia ada di dokumen. Saya ambil ininya. Itu tadi untuk mempercepat saya nyari, karena saya tidak terlalu hafal, makanya saya buka pura-pura mesin dulu, saya copy di bagian alamatnya. Nah, saya cancel dulu. Kemudian saya masuk kembali ke video editor tadi. Ini sini plus. Di sini saya klik ini. Oke. Sehingga kita punya yang namanya, yang tadi terakhir adalah gimana tadi ini. Wah, lupa. Ambil yang ada aja ya, supaya ini. Di sini rupanya ada aset, title, Blender, tidak ada, kosong. Oke. Ada bawah tadi, video di Google.
Oh, ini dia. Saya ambil saja di video tutorial ini, hilang ya di sini. Nah, saya ambil lagi di tempat lain di My Applied Business Competition PDM. PPT with sound video. Ya, topik 8, saya ambil, ini ada suaranya di depannya. Nah, nanti kita ambil hanya audionya saja. N1. Jadi project filenya berarti ada tambah satu lagi, yaitu videonya PDM grafik 1. Saya taruh aja dia di sini. Tapi di sini saya mau potong dia, saya ambil hanya separate audio menjadi multiple clips. Sehingga dia ada dua, yang ininya, yang satu suara, satunya, waduh, salah mengambil file terlalu besar. Ini kalau nggak salah 23 mega. Nah, kita tunggu sebentar sambil ini. Dia nanti akan menjadi pecah antara gambar dan audio. Nah, audio itu yang kita gunakan untuk misalnya mengisi suara di bagian depan atau di tengah atau di mana saja. Tinggal kita geser di tempatnya. Mudah sekali kalau ininya sih, peletakannya. Yang lama itu adalah proses menunggunya. Makanya mungkin ada baiknya bagian DLS itu memiliki editor khusus untuk pembuatan video. Bagiannya Pak Adi. Yang kerjanya adalah ngedit memang. Atau menyediakan aset tadi. Ini saya kalau ini di sini saya perbesar dulu supaya kelihatan. Ini saya pindah ke atas. Ini yang sound-nya di sini. Ini saya buang, saya nggak perlu gambarnya. Yang ini channel 2 ini channel video, channel audio, tapi audionya ada 2 di sini. Saya ambil salah satu channel aja. Nah, kemudian yang bagian ini karena panjang sekali dan saya butuhnya hanya sedikit, bisa saja saya cut juga ini. Cut di sini. Sehingga ini nggak perlu, ya, hanya yang depannya aja yang saya pakai. Dan tetap saya letakkan di atas, nggak apa-apa. Dia akan hanya kita gunakan pada saat dia putar judul saja. Kita tes dulu. Nah, maaf. Harus dikembalikan ke depan. Kalau untuk cepat mengembalikan ke depan, pakai ini. Kita bisa tes lagi. Suaranya nggak ada rupanya depannya. Suaranya malah ada di tengah tadi. Tapi video ini bisa video tadi bisa kita pecah menjadi seperti itu. Seperti ini, suaranya kita taruh di atas ya. Kita mau ganti suara orang juga akan bisa kita lakukan dengan cara tadi separate audio file, multiple file. Sehingga kita bisa tarik ini adalah suara dan itu adalah kita mau ulang-ulang yang tadi ke depan tergantung kita ini. Begitu kita style ini hanya satu dia yang ada suaranya. Kita cari putar. Kecil suaranya. Karena yang suaranya ada 2. Kalau ini saya buang, saya masukkan yang ini. Suaranya jadi 2 channel karena kiri kanan kan, makanya stereo. Nah. Dan apa namanya, walaupun dia diletakkan di tempat lain, dia tetap bisa tetap dijalankan bersama-sama. Jadi kalau mau menumpang tindihkan video, ada 2 video dijadikan 1, ya videonya ditaruh secara horizontal seperti ini. Atau ini suaranya saya buat dia tertinggal.
videonya sudah jadi, suaranya, videonya sudah jalan, ininya tertinggal. Biasanya kalau kita ada lag di dalam ininya, rekamannya, kita bisa lakukan sinkronisasi bicaranya dengan cara seperti ini. Jadi sudah gambarnya sudah jalan, baru suaranya. Nah, kalau sudah dirasakan sudah selesai semua, baru kita simpan proyek ini untuk agar bisa diedit kembali, save project. Saya namakan project ini Learning Preparation. Oke, tapi saya mau jadikan dia movie, video, maka saya klik export to video. Nah, disinilah pilihannya yang menjawab kapan bisa besar atau tidak. Kalau kita menggunakan sini yang paling bagus itu bisa sampai dengan 1008. Ini cukup tinggi sekali ini ya, dan filenya akan besar sekali. Atau kita hanya yang akses rata-rata pakai mobile, maka kita gunakan mobile. Jadi ini akan kecil, resolusinya kecil dan filenya akan kecil. Atau pakai yang saya biasa gunakan adalah ini untuk hasilnya supaya jelas aja. Saya ekspor. Kebetulan filenya sedikit, jadi dia diekspor juga nggak terlalu banyak. Ini. Kita tunggu sebentar, ekspor video. Dia saya letakkan di folder user. Oke. Jadi saya kembali ke folder user. Say user. Ini tadi adalah hasil yang videonya. Saya nggak pakai suara depannya, jadi iya benar. Ya ini transisinya, ini si oke. Hasilnya tergantung kreativitas kita dan preparation kita tentunya. Kalau ini adalah yang dibuka lagi dengan open source lagi. Kalau saya buka ini akan dia membuka ke open source. Seperti ini. Nah, kembali lagi ke sini. Tinggal kita ganti-ganti. Kalau misalnya ini saya batal, ya nggak apa-apa, ini dibuang aja. Toh kita masih punya video yang tadi di sini. Misalnya sini saya kembalikan video yang agak panjang, tapi saya potong cukup sedikit saja. Jadi di sini saya potong, saya cut. Oke. Kemudian bagian yang belakangnya saya hilangkan. Nah, ini ada transisinya tetap. Transisinya kita bisa cari-cari di sini, bahkan ada efeknya. Misalnya seperti ini, color shift gitu. Jadi, kemudian setelah untuk mempermudah kita geser ini supaya nempel, kalau gini kan numpang, maka kita aktifkan di sini adalah ada magnet ini. Jadi kita biasanya geser dulu ini, kemudian tag nempel merah. Baru ini transisi dan lain-lain. Oke, kita jalankan. Ini terlalu panjang, oke saya potong. Judulnya terlalu panjang, jadi saya potong lagi. Saya kecilkan saja, dari sini saya kecilkan. Baru ini saya kembalikan dulu. Tempel lagi. Sehingga tidak terlalu banyak. Nah, pada saat kita merapikan ini, kita bisa memperbesar ukuran ini, jaraknya.
Ini dengan kontrol atau dengan plus ini di sini. Dikecilkan, dibesarkan, di zoom in, zoom out. Dan ini berarti Bapak Ibu bisa lihat di sini waktu yang digunakan untuk melihat menggunakan ini. Oke, tinggal kita putar lagi. Nah, ini. Baru dia masuk ke itu. Nah, baru isi pelajarannya. Sambil saya kecilkan saja ini. 10 detik. Nah, ini hasil dari Google Meet saya pakainya. Oke, selesai. Baru kemudian kita tadi ekspor kemana yang mau. Ini tempatnya saya ganti saja. Kalau di C nanti C saya penuh, terus saya nggak bisa jalan. Sebaiknya penyimpanan filenya Bapak Ibu untuk ini ditaruh di drive partisinya di D atau yang lainnya, supaya tidak terlalu mengganggu kinerja sistem komputernya. Ekspor, nggak terlalu lama, cukup cepat. Karena pendek ininya, bahannya. Dan hasilnya sementara ini kalau pakai 720 itu sudah cukup mudah sekali, apalagi hanya untuk pelajaran saja ya. Itu akan lebih nyaman. Bagi yang menerima juga nggak terlalu masalah karena dia akan menerima dengan tidak menghabiskan kuotanya. Nah, kemudian itu tadi ada di nah, yang belum di sini adalah kadang-kadang kita, nah bagaimana supaya interaktif? Kalau e-learning kuliahnya nggak ada yang interaktif, tapi kalau kita menjalankan interaktif, kita bisa menambahkan dengan namanya grade supaya mahasiswa atau yang peserta pembelajaran itu bisa mengupload videonya juga secara sederhana. Terutama dalam pelajaran bahasa Inggris, mereka kan harus berlatih pronunciation dan lain-lain. Itu penugasannya bisa kita menggunakan Blackgrid. Dan itu ada di Google Suite. Jadi ada kita pakai Google Meet, Blackgrid. Itu yang perlu diingat bahwa saat ini jam sudah menunjukkan, oh ini saya belum quit. Oke. Jam sudah menunjukkan 4:46. Saya kasih kesempatan untuk ngobrol yuk. Jangan dari satu arah, biasanya nggak akan normal nanti hasilnya. Apa yang perlu saya percepat atau perlambat? Silakan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Aurino. Paparannya sangat menarik dan menantang. Ini ada yang orang maksa berikut, sebentar saya kasih ke bawah dulu ya. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya sambil Pak Aurino, silahkan. Tetapi saya berharap begini Bapak Ibu, tanggal 9 kita masih ada satu pertemuan lagi. Lanjutan dari workshop hari ini. Jadi nanti materi yang hari ini akan di-share oleh Mas Angga. Silakan Bapak Ibu mungkin
barangkali ada bukan sedikit tugas tapi latihan gitu ya. Ada latihan untuk mengedit video recording yang hari ini. Sebaiknya pakai bahannya yang akan dijadikan online video learning. Jadi ada dua alternatif. Siap. Bapak Ibu bisa mengedit video yang hari ini atau menggunakan video atau editing video dari Bapak Ibu yang sudah punya gitu ya Pak Aurino ya. Ya, betul. Sebaiknya pakai itu, nanti di sesi kedua kita bisa lihat apa yang yang bisa ditambahkan atau dikurangkan untuk supaya itu kegiatan interaktifnya. Iya, kira-kira nanti silakan Bapak Ibu berkreasi sesuai dengan pemahaman atau ilmu yang sudah dikasihkan Pak Aurino. Oke, masih ada sekitar 10 menit Bapak Ibu, kalau masih ada yang belum jelas dan mau ditanyakan ke Pak Aurino, silahkan. Pak Aurino, kalau bikin video TikTok boleh gak? Boleh. Video TikTok bisa saja, tapi untuk video TikTok Bapak Ibu perlu webcam paling enggak. Kemudian karena harus kelihatan orangnya kan, harus joget-joget kan. Perlu capture. Perlu capture-nya. Tadi saya baru download, ada yang free capture itu selain Camtasia adalah OBS. Oh, OBS. Oke. OBS. Terus itu tugasnya dikirim kemana? Kenapa? Tugasnya dikirim kemana? Nggak usah dikirim, Bu Ananda. Nggak usah dikirim, nanti aja pada waktu. Ditaruh di Google Drive aja, Bu. Dikirim ke Google Classroom. Ya, kalau Google Classroom kan sudah jadi nanti. Ananda. Boleh kalau sudah jadi. Ananda. Pak Aurino, tadi Ya. OpenShot itu kan open source ya? Ntar saya stop sharing dulu ya, Mas. Biar nggak ini. Ya. Nah, biar saya lihat orangnya. Siapa yang tadi TikTok tadi? Bu Nanda? Itu dia tuh yang sambil masak. Nggak, yang tadi untuk video editing Masih yang dengan background halal bihalal. OpenShot itu ini ya, free ya? Free. Open source, Mbak. Open source ya? GNU. General, apalah itulah. Panjang deh. Oke, jadi silakan Bapak Ibu bisa download yang OpenShot tadi. Open source, kemudian satu lagi Handbrake ya, saya tulis di chat aja ya. Oke. Open source. Kok Halila ke atas sih? Keluar. Mana sih? Chat yang mana katanya gitu. Kemudian open source nyambung ya. Nyambung. Oh, open shot. Aku pikir open shoot, open short, open apaan? Ya, jangan short, di open lah. Handbrake. Bagus. Open source. Nah, Iya, aku pikir open short. Olin, kamu ya. cantik sekali. Kamu mau kemana sih? Terus untuk melengkapi Google Suite-nya Flipgrid. Naon? Flipgrid untuk G Suite. Iya, ini berguna kalau kita mau mau meminta tugas kepada ini. Yang sering dicontohkan kalau di YouTube itu contohnya pelajaran bahasa Spanyol untuk orang Inggris. Nah, bagaimana mengucapkannya kan beda itu. Nah, si siswa diminta untuk membuat video pendek tentang bagaimana memperkenalkan diri dan lain-lain. Jadi interaktif sekali. Oke, terima kasih Pak Aurino. Jadi kita Bapak Ibu sekalian tadi silakan download beberapa software yang mungkin nanti akan dipakai untuk workshop yang minggu depan ya. Iya. Yang tadi apa namanya tadi engineering OBS Studio. Saya copy ya. OBS Studio itu adalah untuk supaya bisa presenternya bisa ini
bisa apa namanya? Bisa kelihatan. Kalau ingin presenternya kelihatan kan ini semua kan narsis ini orang-orang ini, ya kan? Nah, itu kita selama ini pakai software-software berbayar cukup mahal, ini software gratis semua. OBS Studio 2000. Mana? Yang mana? Nggak kelihatan, Pak. Di ini Mbak Yu, di chat Mbak Yu. Sama yang free sound ya Pak Aurino. Kenapa? Sama yang free sound tadi ya. Semua Yang free sound, yang sound itu bukannya download juga ya? Tempat downloadnya untuk sound, Soundweb. sound. Kemudian tempat download untuk gambar Pixabay. Pixabay. Oh, Pixabay. Ini semua sumber-sumber yang karena anggaran cekak namanya. Oke, makasih Pak Aurino. Bapak Ibu silakan untuk materi yang kira-kira masih mau ditanyakan ke Pak Aurino, silakan. Monggo, masih ada waktu. Terima kasih baksonya ya, Oli. Masih 5 menit lagi. Udah nyampe ya? Sudah habis. Alhamdulillah. Enak pakai banget. Mantap. Jangan iri ya yang lain. Bakso Ya, cuma Nanda katanya kamu ngirim, Mbak. Nggak datang-datang. Nanda bebek doang. Oh, Narasumber. bebeknya nggak datang-datang. Kan aku pesen tahu bakso dari puasa, katanya nggak ada melulu. Kamu mah nggak puasa. Masa cuma dikirim bebek ayam doang? Ada lagi, Aduh, Bapak ini Ibu. customer pada ngamuk Bu ini. Weni, biasanya Bu Weni seneng deh kayak gini-gini. Iya, Bu Weni kok udah langsingan sih? Iya, Pipinya udah... Ya, mana? Coba lihat mukanya. Ini tuh lihat dah, virus banget. Bu Weni sayang. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Apps kejam itu, apps kejam. Kenapa sih? Mana tuh si Weni? Wen, buka muka lo. Gile, virus bet. Ditahan itu. Kejam. Ada lagi nih. Ini jadi curhat ini. Curhat WFH. Ya Allah, masa kita serius mulu sekali-sekali webinar. Boleh kok. Saya juga ini kalau di Termogan udah 39 nih. Itu tuh si Insan tuh mau termogram. Ya, termografi. Kenapa pada megang jidat dah? Malu bersinar. Iya. Bercahaya apa nggak apa-apa. Bu Dike mana nih? Bu Dike kok nggak muncul sama sekali. Pegang jidat sama-sama. Iya nih Desikania ada orangnya tapi nggak ada. Sombong. Kalau Ya. dipanggil 5 kali hitungan nggak muncul, absen ini. Sombong Bu Dika. Terindikasi orangnya tidur. Aku tahu cuman kayak mahasiswa kuliah, iya Pak, begitu. Assalamualaikum. Kenapa? Ya. Apa yang bisa dibantu? Iya Pak, iya Pak. Ada. Oh, muncul semua. Ada apa ini? Nongol dia deh kadang. Pak Jerry. ada Pak Jerry Iya ada tuh. satu lagi nih berita mungkin Pak Adi ya. Pak Jerry kita minta Pak Jerry bikin blog di. Ini nongol semua, langsung gosip gini. Mirana Anastasia mana nih Mirana Anastasia? Mirana mana Lagi nih? salat. Mirana. Ada blognya Pak. Nanti yang ngajar Pak Jerry. Dia lagi ngedata Coba itu warga. Dian Putri mana nih Dian Putri? Saya absen bentar. Tapi Putri, begini, Dian Putri. Bapak Ibu sekalian, tadi ada masukan yang baik dari Pak Arif. Ya elah serius lagi Padi. Udah sih. Terima kasih. Buset dah. Ini informasi yang sangat santai. Jadi Apa tadi tuh? ada apa namanya? Mungkin kita ke depan Pak Aurino kita akan buat semacam kurikulumnya gitu ya, kurikulum workshop untuk mempersiapkan yang e-learning. Jadi Esa. Berat ini itu sih. walaupun sudah sangat lambat Pak Aurino menjelaskan, tapi kami Ya Allah, Pak. tertanggung juga gitu kan. Ini Artinya menghina mungkin- Pak Aurino nih, menghina Pak Aurino. Jadi saran yang baik dari Pak Arif gitu ya. Mungkin tahap pertama itu misalnya insert dulu sound-nya misalnya. Sampai kita bisa benar-benar insert sound, kemudian trimming-nya yang benar. Ini aja Pak Adi, video yang hasil rekaman ini, yang penjelasan 10. saya kan bisa di-cut, jadikan latihan Pak Adi.
Dibagi 10 video. Iya, maksud saya nanti ini jadi begini. Jadi ini tadi ada di chat itu ada Pak Esa. Jadi ini juga bisa dipakai untuk kita tampilkan di Spada informasi ini. Jadi sistem informasi pembelajaran daring. Biar nanti bisa diakses oleh pihak luar di luar kampus gitu kan. Wes bayar royalti dong ke prodi manajemen. Nah itu, paling tidak gini Bu, ada beberapa tujuan. Yang pertama, semakin banyak kita Spada, itu akan kontribusi untuk pemeringkatan universitas. Asik. Spada. Siap. Kemudian yang kedua, saya sudah bicarakan dengan Pak Ardi. Saya Pak Ardi nggak ada di room ini. Jadi apakah dosen yang membuka kelas secara online untuk publik itu bisa menggantikan salah satu PKM? Pada saat ini kita PKM mengalami kesulitan karena harus WFH gitu. Nah, kemarin saya sudah sampaikan ke Bu Rektor, tapi Bu Rektor sendiri belum bisa karena misalnya harus berapa tatap muka atau harus pesertanya harus berapa supaya itu bisa diklaim sebagai pengabdian masyarakat alternatif itu. Nah, tadi saran Pak Arif bagus sekali. Mungkin kita akan Pak Urino nanti membuat video tutorial ini 8 pertemuan dengan pertama mungkin targetnya video atau audio untuk judul, kemudian dan berikutnya. Mungkin nanti kita buat silabus sederhana sehingga itu juga bisa diimplementasikan ke internal. Mungkin ada beberapa tatap muka kita semacam workshop gitu ya. Kemudian nanti tahap pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kalau ikut sekian artinya berarti sudah sampai level apa misalnya bisa gitu. Jadi makasih Pak Arif sarannya. Ya, Pak Arif memang ahli untuk membuat itu. Ya, tapi kembali Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan terkait dengan substansi silahkan. Contohnya dong Pak, yang udah jadi cakep bisa dilihat gitu dicontoh ada. Ada di Google, Mbak. Ada YouTube, Mbak. YouTube Pak Orino, kelas Pak Orino. Iya. Request dong Pak Orino. Kenapa? Request. Kita kan di Google Suite itu ada Google Sites. Jadi kalau dosen-dosen bisa bikin Google Sites taruh di situ ya. Masing-masing, ya bisa taruh YouTube linknya ke sana atau gimana gitu kan? Iya. Iya nih. Bisa dimanfaatkan. Siapa tuh Pak Orino udah bisa ditanggapi. Ya, Pak Jerry, terima kasih. Tadi saya sudah ngobrol sama Pak Aurino gitu ya. Jadi ini dalam beberapa tahap awal ini kita sedang menyiapkan isinya. Jadi tadi membuat materi. Nah itu jadi kita siapkan isinya. Nanti berikutnya barangkali kita akan menyiapkan rumahnya Pak Jerry. Jadi entah itu dalam blog atau personal website gitu ya. Nah, tadi informasi yang masuk adalah nanti Pak Jerry yang punya bisa memberikan pelatihan terhadap bagaimana misalnya membuat blog yang menarik atau atraktif atau seperti apa. Nanti kita mungkin sempat Bunda yang request kok. Okein nama dia. Sudah banyak yang request ya. Saya kan request. Ya, tapi nanti yang request itu yang akan mengajari kita semua ya. Mungkin ini Pak, Bapak Ibu. Saya boleh usul lagi Pak, kalau boleh. Bapak. Itu tadi kan saya nanya juga ke Pak Adi, kira-kira bentuk seperti apa sih yang paling memikat student untuk WFH ini? Mungkin dari Ilkom pasti juga ada ahli-ahli juga Pak. Oh iya betul itu. Miss Dike mana? Teman-teman dari Ilkom ada yang mau disampaikan pertanyaan Pak Arif? Terutama untuk learning ini. Yang lebih pertanyaannya gimana Pak Ari? Bagi mereka. Ya ini kan sebetulnya challenge kita kan di dalam WFH ini bagaimana supaya mahasiswa itu mereka nggak matikan video, terusnya mereka pada tidur seperti tadi dibilang Pak Aurino dan Pak Adi tadi gitu kan. Nah itu gimana caranya mereka masih tetap tertarik kan dengan waktu kita bawainnya itu loh. Jadi mungkin kan komunikasi kita harusnya seperti apa gitu loh, Bu. Teman-teman Ilkom, monggo Bu Desi. Sebenarnya yang tadi Pak Aurino sudah lakukan sebenarnya udah bagus ya, karena
materinya kan tidak statis ya. PowerPoint-nya itu nanti dibuat ada videonya, ada sound-nya. Terus kadang-kadang ada muka kita juga bisa bikin picture in picture gitu. Ya. Something, ya. Sore Pak Wandi. Suaranya orang Jakarta ya. Nanti mungkin contohnya bisa kita kasih tunjuk satu ya, mungkin dari Prodi Ilkom. Nanti tinggal saya tanya diskusi sama Bu Suaryanti. Nggak bisa ditayang sekarang ya, Bu? Oh enggak bisa. Mesti disiapin dulu. Kan masih ada beberapa sesi lagi kan, Pak Adi. Jadi nanti kita bisa. Masih panjang sesinya. Nanti panjang banget. Ini masih sampai September kan? Ini mungkin Pak Adi, sesi cantik. September. Kenapa Pak Aurino? Jadi nanti ada sesi mempercantik. Nah, siap, benar-benar. Nah, itu mungkin kita serahkan pada ahli-ahli artistiknya. Catat ya Mas Angga ya, supaya nggak lupa ini. Baik Bapak Ibu, nanti saya yakin diskusi kita akan berkembang atau kebutuhan kita juga akan berkembang. Nanti mudah-mudahan satu demi satu kita bisa memfasilitasi kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Tentu juga kami mohon kesediaan nanti Bapak Ibu sebagai narasumber. Jadi untuk workshop, serial workshop yang mungkin akan LDS ya, berusaha untuk memfasilitasi dosen-dosen kita. Baik, Bapak Ibu, kalau masih ada yang mau didiskusikan atau masih ada? Mungkin kalau tidak ada karena waktunya sudah lebih dari jam 5 itu ya. Sekali lagi Pak Aurino, terima kasih atas kesediaan. Juga terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dalam workshop ini. Saya sampaikan tadi, silakan Bapak Ibu berlatih materi-materi yang tadi disampaikan Pak Aurino. Mungkin kita akan coba ketemu lagi di Selasa tanggal 9 untuk melanjutkan workshop ini. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan Pak Aurino ada manfaatnya bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau bagi saya sih terus terang banyak sekali Pak Aurino, sangat. Ada satu yang belum tersampaikan tadi Pak, bahwa kita bisa dengan menggunakan kamera yang ada, pakai tulis tangan gitu ya, disorot, nanti bisa digabungkan. Itu untuk supaya kelihatan lebih interaktif juga. Oke. Oke, ya nanti berbagai cara, berbagai sumber dengan sumber yang ada gitu. Apa boleh mau nambahin satu lagi? Pakai tulisan tangan, terus digabung-gabungin, bikinin satu sesi lagi, Pak Aurino. Oke. Pokoknya nanti berkembanglah sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, kalau sudah tidak ada, saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu di workshop yang berikutnya hari Selasa tanggal 9. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Wito. Terima kasih Pak Adi.